Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawaina at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an min mardatillahi wa wajhil karim. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatiz, Bapak Ibu sekalian, Ketua RT, Ketua RW, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus, semoga selalu diberikan keberkahan, keistiqomahan dan keikhlasan di dalam mengurusi umat Rasulullah SAW. Karena pada prinsipnya man as'ada Rasulullah SAW as'adahullah. Siapa orangnya yang hidup untuk menyenangkan Rasulullah SAW, pasti hidupnya akan disenangkan oleh Allah. Jadi semua yang kita lakukan berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan mencari ridha Allah dan untuk menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran tadi yang dibacakan oleh Ustaz Faiz hafizahullah taala adalah sebuah ayat yang sangat luar biasa. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan keutamaan Al-Quran dan disandingkan dengan bulan Ramadan. Saya mau membahas perkata dari ayat ini. Syahrul Ramadan. Kata syahru berarti bulan. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 yang sudah ditetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi angka 12 itu harus kita ketahui adalah murni ketetapan Allah. Bukan hasil rekayasa manusia, karena angka 12 itu memang dikutip di dalam Al-Qur'an. Ramadan yarqudu atau Ramadan yarbidu artinya adalah harqa yahdiku, membakar. Makanya salah satu tujuan dari bulan Ramadan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Darul Iftah Al-Misriyah, lembaga fatwa resmi negara Mesir. Tujuan kita masuk di bulan Ramadan adalah supaya dosa-dosa kita dibakar. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan mampu untuk dibakar di atas kompor, apalagi di neraka. Panahanu la yataqwa bi ta'dibillah ya nabina. Kita tidak akan sanggup untuk dibakar di api dunia, apalagi api neraka. Sementara Allah Subhanahu wa taala kalau membersihkan orang itu menggunakan api. Tapi karena rahmatnya kepada umat manusia, rahmatnya kepada umat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan api yang membakar dosa tapi tidak membakar jasad. Namanya narul ju'i wal 'atash. Api haus dan lapar. Ketika kita merasakan haus dan lapar, sebenarnya itu adalah tujuan utama di bulan Ramadan, yaitu merasakan haus dan lapar. Karena momen kita merasakan haus dan lapar, Bapak Ibu, pada saat itu dosa kita sedang dibakar. Anggaplah ini full berisi dosa kita. Pada saat perut kita kukuyuk, itu sebenarnya dosa kita sedang dibakar habis. Pada saat leher kita merasa sakit dan perih karena membaca Al-Quran, itu sebenarnya dosa kita sedang dibakar habis. Jangan sampai leher kering karena gibahin orang, udah gak dapat pahala, aus malah dapat dosa. Terus berarti orang yang kukuruyuknya kencang dosanya paling besar. Enggak juga, itu orang belum sahur namanya. Jadi gak ada hubungannya tuh. Syahrul Ramadan alladzi isi maksud unzila fihi Al-Quran. Ini menarik ya. Unzila itu kalau dalam ilmu nahwu mabni majhul. Enggak disebutkan fa'ilnya siapa. Fa'ilnya mahzuf.
Misal, botol dipegang, kan tadi sebutin yang megang siapa, Pak? Benar kan? Botol dipegang. Di situ dikatakan Al-Quran diturunkan. Yang turunin tak disebut. Beda dengan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra, Maha suci Allah yang memperjalankan, pakai fi'il muta'addi. Kalau saya bilang botol saya pegang, yang lebih kuat kedengeran botol atau saya? Mesti sama. Karena botol nggak mungkin lebih kuat sebab dia jadi objek. Nah, di dalam ayat yang dibacakan oleh Ustaz Faiz tadi di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila, diturunkan. Seolah-olah Allah itu tidak mau menyebut dirinya, padahal yang menurunkan Al-Quran siapa? Tapi Allah nggak sebut di situ. Kenapa? Takziman bi sya'nil Quran. Biasa Pak, kalau orang banyak nyumbang ke masjid tapi namanya nggak mau disebut, kenapa? Kenapa? Saking dirinya ingin mengutamakan masjidnya, paham? Saya bangun masjid, keluar uang 5 miliar, tapi saya nggak sebut. Saya hanya bilang masjid itu dibangun dengan dana 5 miliar. Yang jadi fokusnya berarti apa, Mas? Masjid. Lain kalau saya bilang masjid itu saya bangun dengan uang 5 miliar, 5 miliarnya itu hilang. Yang kelihatan sah. Itu ayat Isra begitu, yang kelihatan sayangnya Allah. Tapi kalau ngomongin Al-Quran, itu full yang kelihatan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini ajib. Orang yang bikin pahala di bulan Ramadan, pahala sunnahnya naik jadi wajib. Sholat sunnah dikasih pahala ibadah wajib. Gimana ibadah wajib? Nah, pertanyaannya kan kalau bikin dosa berarti dipahala. Benar kan? Kalau kita bikin dosa di luar bulan Ramadan, ya mungkin dosanya nggak seberapa parah, nggak separah kalau kita bikin dosa di dalam bulan Ramadan. Apalagi sekarang kita sedang berduka karena banyak bangsa Indonesia yang meninggal di daerah Tamburan sana, berdemo dan lain sebagainya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat semua musibah dari bangsa Indonesia. Kalaupun memang dianggap dan dirasa ada kecurangan, sudah kita perjuangkan lewat jalan yang konstitusional. Jangan sampai menumpahkan darah siapapun, karena nggak worth it atau nggak layak sama sekali itu. Saya kasih contoh saja. Sayyidina Utsman bin Affan dikepung orang banyak, mau dibunuh, tapi beliau lebih baik dibunuh daripada harus membunuh. Gus Dur, sekontroversial Gus Dur ketika di demo gimana? Turun. Mau untuk legowo. Dan kita di dalam hal ini adalah ngikutin Nabi Muhammad SAW. Khiyaru a'imatikum, pemimpin terbaik. Man tuhibbunahu wa yuhibbunakum, yang kalian cintai dan mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, mendoakan kalian dan kalian mendoakan. Wa syiraru a'imatikum, pemimpin yang paling buruk. Man tubghidunahu wa yubghidunakum, membenci kalian dan kalian benci dia. Wa tal'anunahu wa yal'anunakum, kalian laknat mereka, mereka laknat kalian. Terus sahabat bertanya, afanunabiduhu bisayf ya Rasulullah, apakah kami harus berperang menggunakan pedang ya Rasul? Apa kata Nabi? La madama aqama fikumus shalah, tidak selama mereka masih mendirikan sholat. Jadi siapapun pemimpin kita, suka atau nggak suka, nomor 1 atau nomor 2 sama aja. Kalau dia masih sholat, kita tidak berhak untuk keluar dari rumah kita kecuali hanya untuk menyampaikan aspirasi. Kalau sampai ada yang bawa garpu untuk nyucuk polisi, mata mitatan jahiliyah, matinya dalam keadaan jahiliyah. Ingat hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, saya bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah ada daripada tanda-tanda hari kiamat itu?
Lalu Nabi Muhammad SAW memberitahu akan datang suatu zaman di mana orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari, orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri, dan orang yang berbaring lebih baik dari orang yang duduk. Ini Nabi, kita panutannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, ya Rasul, kalau pada masa itu akan ada orang masuk ke rumah saya dan mau membunuh saya, famadza af'al? Saya harus ngapain? Ajib. Saya nggak yakin kita mampu melakukan perintah Nabi, tapi ini perintah Nabi. Mau nggak mau kita kun khairan bani Adam. Jadilah kamu yang terbaik dari dua anak Adam. Siapa dua anak Adam? Qabil dan yang lebih bagus mana? Qabil atau Habil? Yang membunuh atau yang terbunuh? Terbunuh. Subhanalladzi asra, selesai. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita mempelajari ilmu tafsir dan filsafat modern, Pak, Bu, di luar sana itu ada orang yang ngomong begini, Al-Quran itu aneh. Kenapa nih? Karena yang diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi kenapa kok awalnya pakai Bismillahirrahmanirrahim? Itu aneh. Harusnya Al-Quran itu dikembalikan kepada tartib nuzul atau disesuaikan dengan asbabun. Jadi orang-orang itu pengen berusaha untuk memotong ayat-ayat Al-Quran, kemudian disesuaikan sesuai asbabun nuzul. Ini pemikiran benar atau salah? Salah. Ini pemikiran yang benar atau ngawur? Ngawur. Salah dan ngawur. Kenapa? Karena Al-Quran laisa kitaban tarikhiyyan. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran itu kitabul huda. Huda linnas, kitab petunjuk. Kita belajar Al-Quran bukan cuma mempelajari sejarah, bukan cuma mempelajari kisah, bukan cuma mempelajari hukum, tapi ada huda wal irsyad. Siapa sih orang-orang itu? Misalnya namanya Nasr Hamid Abu Zaid, namanya Bin Al-Jabiri, namanya Muhammad Arkon. Itu orang-orang yang berusaha untuk membrainwash kebanyakan teman-teman di UIN sana. Zaman saya dulu, Bu Faiza Ali Shibro Malisi, profesor, guru saya minta saya untuk nulis tesis khusus untuk memberangus anak-anak UIN yang punya pemikiran begitu. Itu bahayanya anak muda zaman sekarang lebih peduli gadget sama keilmuan. Fakabir ali arba'an wafati. Kalau saya lihat anak muda nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah baca Quran, nggak pernah tahsin, mendingan sudah saya berikan kain kafan, mendingan sudah berbaring saja di depan masjid, kita sholati saja. Kata Imam Syafi'i, fakabir ali arba'an wafati. Hayatul fata bil ilmi wa bil tuqa. Hidupnya anak muda, yang perempuan, dengar. Hidupnya Anda anak muda bil ilmi wa bil tuqa. Dengan ilmu dan takwa. Illam yakuna la'tibaru lidzati. Kalau nggak punya ilmu dan nggak punya takwa, Anda itu lebih hina dari debu. Debu punya eksistensi. Sementara orang dikasih akal budi, nggak mau belajar ilmu agama, kata Imam Syafi'i, la'tibaru lidzati, seolah-olah nggak ada. Wujuduhu nggak ada. Wujudnya itu seolah-olah nggak ada, nggak dianggap. Sekarang perhatikan orang tua kalian. Kalau kalian jadi orang berilmu, jadi orang yang bermartabat, pasti orang tua kalian itu akan bahagia. Orang banyak akan melihat kepada kalian. Kalian akan dijadikan rujukan di daerah di mana kalian hidup dan tinggal. Tapi kalau kalian tinggalkan ilmu, tahuilah, habis kalian. Nggak akan dianggap kalian. Ini cerita lucu. Biasa emak-emak tahu nih. Mak, Bu ya Bu, siapa nama suaminya Sari ini Bu? Reno, lu tahu Reno kan? Ya. Kira-kira Bu, Reno peduli nggak sama Ibu? Enggak. Tapi Ibu tahu dia kenal Ibu nggak? Rasulullah kenal nggak sama Ibu? Kenal. Oh ya Allah, ketika lagi tayang assalamu alaikum
sebut juga nama Rasulullah SAW. Reno nggak peduli itu sama ini. Biasa kalau kita lagi duduk keluarga tuh lagi ngomongin, ada lah orang-orang yang suka ngomongin artis. Terus saya bilang, kemarin saya ditelepon Metro TV, disuruh isi di acara buka puasanya Reno Bara. Lu peduli sama Reno, Reno nggak peduli sama lu. Gua nggak peduli sama Reno, Reno peduli sama gua. Lu paham nggak? Nah, kenapa? Itu sendiri lah. Jadi kalau mau dimuliakan hidup kita dengan ilmu, bukan dengan yang lain, bukan dengan yang lain. Harga yang dibayarin sama orang tua kita mahal banget, muliahin kita, sekolahin kita, ratusan juta bahkan miliar. Kalau anak-anak mudanya nggak serius, anak-anak mudanya nggak mau menghargai pemberian orang tuanya, mendingan mati aja dah, bikin lagi yang baru orang tua. Nah beneran, saya lihat masjid ini luar biasa, gede, gangnya kecil, masjidnya artinya apa? Artinya masyarakatnya lebih sayang sama masjid dari rumahnya. Lah benar enggak? Harusnya kan masih petak doang kan? Kenapa diluasin ke sono? Karena ternyata masyarakat sini lebih cinta apa mas? Ini luar biasa. Dan jadi saya sindir di masjidnya. Biasanya kalau saya masuk masjid rada sepi dikit saya sindir. Saya dulu di Australia itu tahun 2015 di demo 400 orang di depan masjid. Apa katanya? The Muslims, they have to go from Australia because they are killing women and children on the top of their mosque. Apa artinya? Gue juga nggak paham. Tapi kira-kira begini ya. Itu orang Islam kudu keluar tingkat aja dari Australia. Karena mereka kerjaannya ngebunuhin anak kecil dan perempuan di atas masjid. Kita harus kumpulin duit 8 miliar buat ngebebasin masjid yang besarnya hanya seruangan ini aja. 8 miliar. 8 miliar. Sulit kan untuk sholat di sini. Dilempar kepala babi. Di mihrab biasa ditaruh kepala babi. Di Australia kepala babi dipotong masuk masjid dan atau orang yang pertama kali masuk masjid itu lihat kepala babi. Maka saya kalau melihat anak muda itu, kalau kata orang Jawa itu kelemar-kelemar, semangat, nggak mau makmurin masjid, nggak mau datengin ustadz-ustadznya, nggak mau menghargai tabadim, nggak mau ke tempat ahli ilmu para kiai. Itu tuh coba loh. Artinya bangsa Indonesia ini betul-betul bangsa yang tidak bisa menghargai. Kita ini merdeka dengan darah, dan itu adalah ejawatan kita, penafsiran kita dari nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan sebagai bentuk apa? Hidayah. Kalau kita baca Quran betul-betul, biasanya akan timbul di dalam hati kita, terpatri di dalam jiwa kita keinginan untuk jadi orang yang lebih baik. Kalau saya baca dari kitab-kitab orang sukses, simpelnya satu, successful people are productive people. Orang-orang yang sukses mereka produktif bikin kegiatan di masjid, produktif nulis buku, produktif bikin ini, bikin itu, bikin acara ini dan itu. Orang-orang produktif. Wahai anak-anak muda, disinilah rumah kalian, disinilah tempat kalian itu mencari pahala. Ini kalau saya lihat bentuknya, meskipun agak-agak beda dikit nama tiang-tiangnya, ini persis banget sama Masjid Nabawi. Walaupun tinggal dikasih cat garis-garis, selesai sudah, mirip Nabawi ini persis begini. Jadi semangat. Nuzulul Quran ini kita jadikan momentum kita untuk merengkuh hidayah sebanyak-banyaknya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Sebagai penjelas dari hidayah itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala turunin Al-Qur'an. Ini tauhid ya, perhatikan. Kita punya akidah, Tuhan kita enggak perlu turun. Karena turun itu mustahil bagi Allah. Kalau ada orang turun, kira-kira dari atas ke bawah kan? Dari atas ke bawah. Mulia di atas sama di bawah. Berarti Allah berubah nggak? Dari mulia menjadi kurang makanya nggak mungkin Allah turun. Yang turun itu makhluk. Makanya dituruni namanya Al-Qur'an. Nah, Tuhan kita tak terlalu keren, terlalu mantap, nggak butuh tuh
bahasa Arab yang keluar daripada lidah, yang keluar dengan huruf dan suara, makhluk. Al-Quran kalamullah, definisinya ya, bukan itqan, bukan Zubdatul Itqan, kemudian bukan Al-Burhan, Imam Zarkashi dan lain sebagainya, bukan kitab Manahilul Irfan punya Al-Imam Az-Zurqani, Al-Maliki, Syekhul Azhar. Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah tidak berbentuk huruf dan suara. Ingat, kalam Allah tidak berbentuk huruf dan suara. Sekarang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ba. Habis ba apa? Sin. Habisin apa? Berarti kan ada perubahan. Sementara perubahan itu mustahil bagi Allah. Yang berubah itu biasa apa, Bu? Suami ibu. Benar kan? Pak, yang berubah itu biasa apa? Istri bapak. Yang tadinya gemuk berubah jadi semakin gemuk. Ya. Jadi perubahan itu hanya bisa dalam dua kondisi. Pertama, min haizil kamal ila haizil naqs. Dari kesempurnaan kepada kekurangan. Dari pintar ke bodoh. Pintar sempur berubah jadi bodoh linglung, lupa, kurang. Atau min haizil naqsi ila haizil kamal. Dari kekurangan menuju ke lebihan. Bodoh jadi bin. Itu bagi makhluk oke. Perubahan bagi makhluk that's fine, gak ada masalah, masih muskilah. Tapi kalau perubahan tersebut dinisbatkan kepada Allah, mustahil. Maka kalau Allah itu bukan makhluk, titik. Itu akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang bilang Allah tuh punya kalam, Al-Quran tuh kalam, tapi bentuknya suara, tapi suaranya nggak seperti suara kita, itu sama saja mengatakan kalam Allah itu seperti kalamnya keledai. Karena suara keledai tidak seperti suara. Itu biasa dibawa oleh pemahaman orang-orang salafi. Salafi tahu salafi? Salafili. Nah, ya. Nah, istilah salafi, dua lafi, tiga lafi, empat lafi. Ya, itu harus kita, mereka saudara kita. Tapi diskusi harus berlanjut. Ya. Mereka saudara kita, Hizbut Tahrir saudara kita, semua saudara kita. Tapi diskusi harus berlanjut. Harus berlanjut. Kalamullah al-munazzal. Nah, kalau kalam Allah tadi bukan makhluk, tapi kalau dikatakan munazzal yang diturunkan itu sudah lain lagi. Inna ja'alna al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab supaya kamu itu dapat berpikir. Mama, lu ngapain pulang? Ini mau gue bagi duit. Woi, ngapain lu pulang? Jangan pulang. Awas nonton sinetron ya. Awas nonton sinetron. Kalau mau pulang baca Quran nggak apa-apa. Jangan nonton sinetron. Kenapa saya ceramahnya agak berat begini? Saya lihat banyak mahasiswa di sini. Ya, sekali-kali gitu kan. Nah, baik. Saya lanjutkan. Kalam Allah munazzal yang diturunkan, artinya kalam Allah itu bukan makhluk, tapi ketika diturunkan jadi makhluk. Kalau kita tulis Bismillahirrahmanirrahim itu makhluk atau bukan, Pak? Makhluk, karena berasal dari nggak mungkin dong sesuatu yang berasal dari makhluk bukan makhluk. Pasti sesuatu yang datangnya belakangan dari makhluk pasti lebih makhluk. Kalam Allah munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Sayyidina Muhammad. Al-manqulu bitawatur, yang tidak mungkin ada pemalsuan. Tapi orang Syiah bilang tuh ya di dalam beberapa kitabnya, meskipun orang Syiah zaman sekarang nggak ngakuin tuh. Tapi kalau orang-orang zaman dulu istilahnya tuh al-akhbariyun, mereka sangat betul mengatakan kalau Al-Quran itu sudah ditahrif, maka ada istilah namanya Mushaf Fatimah. Jadi yang saya baca di dalam kitab imam, salah satu imam mereka yang namanya Biharul Anwar, karyanya Al-Majlisi,
Dikatakan di situ bahwasanya Al-Quran nanti yang asli akan dibawa oleh Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu akan bangkit. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar akan dibangkitkan, dan Imam Mahdi, Sayyidina Ali akan menuntut balas kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu dari perspektif akidah. Jadi Al-Quran ini al-maqbul bitawatur. Gak mungkin ada orang bisa mengganggu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Kami yang akan menjaga Al-Quran. Nah, ini penting. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa sekarang. Ini malam yang mustajab, waktu yang sangat mustajab. Kita berdoa semoga kita dikasih keturunan para penghafal Al-Quran. Orang-orang yang mengerti Al-Quran, lafaznya dipahami, maknanya diterjemahkan di dalam kehidupan mereka. Kita doakan semoga di kampung apa nama? Gang Bacang. Semua yang ada di Gang Bacang ini beserta sekitarnya, semua anaknya jadi penghafal Quran. Kalau bukan anaknya, cucunya. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam berdoa. Tapi nggak bisa, saya nggak punya duitnya hafal Quran, nggak butuh duit, butuh apa? Kemauan. Berapa banyak orang kaya hafal Quran? Ayo. Benar kan? Kalau patokan orang hafal Quran duit, berapa banyak orang kaya yang hafal Quran? Orang hafal Quran itu mau. Gimana caranya? Mau hafal Quran 2 tahun setengah, berarti sehari 1 halaman. Sehari 1 halaman. Kapan 1 halaman berapa? Kira-kira nanti dari jam 9 malam sampai jam 11 bisa. Hafalnya berapa, Bib? Dalam 1 juz 2 minggu. Minggu ketiga gampang. 1 juz itu 20 hari. 10 hari terakhir dalam 1 bulan berarti untuk apa? Untuk memantapkan hafalan, murojaah. Jadi kalau dalam 1 bulan kita hafal 1 juz, dalam 30 bulan, 2 tahun setengah kita sudah hafal 30. Nah, berarti satu kampung ini mampu sebenarnya. Gak ada masalah, tinggal kan ada Ustaz Faiz yang hafiz. Ya. Panggil aja kemari suruh nyimatin hafalan-hafalan ya, satu kampung ya. Berderet gitu kan. Ini jadwal RT ini tanggal segini, hafalin. RT sekian, hafalin. Bisa, Bu. Bisa, gak ada masalah. Yang penting jangan lupa amplopin dia. Ya. Ya, karena emang di dalam mazhab Syafi'i boleh, gak ada masalah ya. Hal tersebut gak ada masalah. Istighjar atau meminta ujroh, tolabul ujroh di ta'limil Quran boleh. Bukan kitabnya Hayatul Zain Nawawi Banten. Dibolehkan, gak ada masalah ya. Baik. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran kalamullah munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maqbul bitawatur al-muta'abbad bitilawat. Yang kalau kita baca dihitung sebagai ibadah. Boleh nggak orang haid baca Quran? Nggak boleh kalau niatnya tilawah. Kalau niatnya kok yang pakai baju ungu, jilbab ungu, iya. Nah ditutup ya. Masa kita di depan kita begini tangannya sampai sini, ya Allah. Mana suaminya nih? Mana suaminya? Gua laporin suami lu ya. Enak banget tangannya di sini. Ya, mau dipanco. Ya, jangan ya. Tutup auratnya. Kita lagi di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutnya nih. Tadi kata Mas Ade bilang, Bib, di kampung saya jarang-jarang ada tabligh akbar. 3 jam aja. Baik, siap. Berarti nanti insya Allah kita selesai jam 12. Ya? Enggak ya. Enggak, saya bercanda aja itu. Baik. Al-muta'abbad bi tilawati. Boleh enggak baca Quran orang lain? Boleh. Kalau niatnya bukan tilawah, misal ngajar orang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli, atau niatnya biniati dzikir. Bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Qur'an, ayat kursi ayat Al-Qur'an ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara ayat Qur'an boleh dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, An-Nas, Qul Tabarok boleh dibaca dengan niat apa? Zikir. Dengan niat apa? Berzikir. Jangan sampai niatnya itu tilawah bagi orang lain. Baik. Al-muta'abbad bitilawati. Kenapa dikatakan muta'abbad? Orang kagak perlu paham untuk dapat pahala. Berapa banyak orang-orang di kampung-kampung kita yang gak paham arti sami Allahu liman.
ya. Allah Maha mendengar. Di kampung sono banyak yang lupa. Rabbil firli warhamni warfa'ni wajburni. Wajburni artinya berceburin. Ada. Apa arti wajburni? Karena ada sah ibadahnya. Orang baca Quran tak mesti paham, dia sah ibadah. Bahkan orang-orang membaca Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan dikasih satu kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dia membaca Al-Quran, disitulah dia bisa naik. Iqra warattil wartaqi. Baca, tartil, naik ke atas. Naik kita. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan orang-orang yang begitu cinta Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, nanti akan didatangi Al-Quran ketika mau dimasukkan ke dalam neraka atau ketika mau diazab kubur. Al-Quran tersebut akan berkata, saya adalah yang kamu baca di siang hari sehingga rombonganmu menjadi serang. Saya adalah yang kamu baca di malam hari ketika itu waktu mau habis sehingga kamu tidak bisa tidur. Maka inilah waktunya saya akan menolong. Ingat ibu, ingat bapak, yang menolong kita nanti bukan suami kita, bukan istri kita, anak kita. Bahkan kemungkinan besar mereka akan menjadi aladul khisab atau orang yang paling memusuhi kita di hari kiamat. Ya Allah, itu mah gara-gara bapak saya. Nah loh. Terus bapaknya bilang, ya Allah, ini anaknya tambeng banget, gak bisa gua kasih tahu. Akhirnya jadi berantem. Tapi Al-Quran gak mungkin berantem. Al-Quran mesti bela kita. Makanya kata Nabi SAW, man ja'alal Qur'ana amamahu saqahu, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ila jannah, wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu saqahu ila nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dia baca setiap hari. Setelah dia baca, dia hatamkan, dia balik lagi, akan dipimpin untuk menuju surga. Tapi orang yang meninggalkan Quran, maka akan didorong sama Al-Quran masuk neraka. Ninggalin Quran itu bukan hanya ninggalin membacanya, bukan hanya ninggalin tilawahnya, bukan hanya ninggalin wakafnya, tapi ninggalin mengamalkan isi Al-Quran. Wa qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana. Ya Allah, Al-Quran ini sudah ditinggalkan. Sebenarnya gini, bukan kita yang harus baca Al-Quran. Al-Quran yang ogah dibaca sama kita. Bukan kita yang ogah baca Quran, tapi Al-Qurannya kagak demen. Kita mau berlumur dosa, berlumur dengan ketidakikhlasan, berlumur dengan ketidakkhusyuan. Mimpi-mimpi kita adalah mimpi-mimpi duniawi yang tidak menggerakkan batin kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia ogah dibaca. Tapi bagi orang yang menginginkan bertemu dengan Allah, merindukan perjumpaan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, Al-Quran itu semacam vitamin. Tahu vitamin? Strong. Tahu strong bu? Gak paham ya? Gak diajarin sama suaminya? Ya. Kalau kuat ya batinnya, dia akan semakin senang baca Al-Quran. Gak baca Quran sedikit dia malas. Quran dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Apa-apa Quran dan lain sebagainya. Quran. Tapi orang yang jauh dari Allah, kesehariannya matanya banyak melihat maksiat. Mohon maaf, orang yang malas baca Quran saya jamin matanya lagi maksiat. Jadi kalau mau tanya gimana indikator orang itu banyak maksiat apa kagak, gampang. Dia banyak baca Quran apa enggak? Maksiat itu bukan hanya melihat yang haram. Maksiat itu melihat sesuatu yang melalaikan. Kenapa ketika kita takbir 7 kali ketika sholat Id itu disunahkan baca apa? Al-Baqiyatus Sholihat. Apa tuh? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kenapa? Biar hati kita nggak kosong. Biar hati kita nggak kosong. Kenapa kita disuruh baca Quran? Biar hati kita nggak kosong. Berarti semua kegiatan yang melalaikan kita dari Allah dan Al-Quran adalah maksiat. Contohnya banyak sekali. Bekerja melampaui batas sehingga kita nggak pernah baca Quran, itu juga salah satu bentuk maksiat. Semoga kita semua dikasih rezeki yang melimpah, dikasih kehidupan yang berkah, biar bisa di rumah dan mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, biar bisa lontar Jumat
soleh dan solehah. Kita semua diberikan hidup yang istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Lu aminin duluan. Jangan salahin kalau 2 tahun lagi suami lu kawin. Ini udah bulan puasa, pacaranya nuzulul Quran, banyak yang dizolimi, berdoa lagi ya. Makbul dah kita punya istri 3, Pak. Amin ya Rabbal. Saya ini dari orang penakut, bisanya cuma nyemangatin, tapi nggak bisa bikin. Ya, itu istri saya nonton apa enggak ini ya. Ya baik. Al-muta'abbad bi tilawatihi al-mu'jiz bi suratin min. Jadi minimal kita membaca Al-Quran itu 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Shadaqallahul. Itu paling minimal kita sehari baca 3 ayat. Baru dikatakan mukjizat karena dia ada siap konteks, ada sibak konteks sebelumnya, ada lihat konteks setelahnya. Jadi keterkaitan itu menunjukkan mempelajari Al-Quran itu nggak bisa satu ayat. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Kalau udah begitu bacanya cuma sepotong bagaimana kira-kira? Orang pada nggak mau sholat. Begitulah nasibnya orang yang hanya membaca Al-Quran per ayat saja. Akhirnya dia bikin sendiri, pikir-pikir sendiri, tafsirin sendiri. Jangan sampai ada aliran-aliran begitu masuk ke kampung baca. Gimana caranya kita endus belajar? Yang tugas belajarnya saya anak muda. Semakin Anda menguasai ilmu agama, hidung Anda akan semakin tajam. Ada tuh yang macam-macam dikit udah cium gitu. Ini aliran gak bagus. Ini mau merusak kampung baca, masukin aliran-aliran yang gak jelas. Maulid bid'ah. Apalagi nuzulul Quran bid'ah, salam-salaman bid'ah. Boleh enggak kentut habis sholat? Boleh. Kentut aja boleh, apalagi salaman. Lu kentut aja boleh, apalagi salaman. Gimana sih? Buang air besar, buang air kecil, habis sholat boleh enggak? Buang air aja boleh, apalagi salaman. Gimana sih? Pikirannya gampang aja sebenarnya mah. Ya, cuma orang itu aja bikin susah. Nyusahin diri sendiri, nyusahin orang. Kalau dia mau nyusahin diri sendiri udah nggak apa-apa. Lu nggak mau salaman, nggak usah paksain orang kampung baca buat nggak salaman. Saya kasih tahu ya, orang Islam di Indonesia ini nggak perlu diajarin makna ukhuwah. Kalau orang Islam ini mayoritasnya akidahnya bukan ahli sunnah, bukan mazhab Syafi'i, saya yakin nih udah dari kapan tahun hancur Indonesia. Bayangin kita habis sholat duhur salaman. Habis sholat asar, salaman. Maghrib, isya, subuh, salam. Ketemu dia lagi. Biasanya yang lain punya utang. Ya, langsung mundur, langkah 1000. Makanya kalau kita lihat kita lagi doa gitu sama-sama atau salaman, yang bangun-bangun itu banyak utangnya. Ya, itu banyak orang-orang banyak utang. Ya, jadi nggak usah diikuti dia begitu. Kita salaman aja, udah putar aja, udah nggak ada masalah. Ya. Salaman, memperkuat ukhuwah. Makanya Pak Jenderal Gatot itu kan umat Islam itu benteng terakhir. Karena dia paham yang setiap hari ngumpul orang Islam, yang setiap hari ngobrol bareng orang Islam. Itu dalam komunitas yang besar, paling nggak satu RW, RT. Pasti dia ngumpul tuh di masjid, salam-salaman. Habis itu Jumatan ngumpul lagi nggak? Lebih besar lagi tuh, orang luar juga ikut ke sini. Jadi fungsi masjid itu luar biasa untuk menjadi perekat nusa bangsa, negara dan agama. Al-mu'jiz di surat itu. Baik, itu definisi. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum. Ini larinya kepada ru'yah dan hilal. Kalau ribut soal ru'yah dan hilal, rumusnya gampang. Al-kisah yanfi wa la yuthbit. Wa ru'yah yuzbit walayan. Hisab falak, hisab astronomi, ilmu falakiyah itu menafikan, bukan menetap. Contoh, tanggal 29 orang-orang ahli hisab, bukan rokok ya, itu ya ayuhan hasibun, orang-orang ahli hisab, ya, hisab terus, ya. Di sini banyak yang ahli hisab, ya.
tapi insya Allah segera tobat. Ya, mendingan daripada hisab rokok, mendingan menghisab kalam-kalam ilahi dari Al-Quran. Gitu ya. Nah, jadi hisab itu adalah menafikan, ya. Kalau misalkan lihat ini nggak mungkin ada hilal, mau dia melihat kiai siapa juga tetap nggak bisa. Karena hisab falak sudah mengatakan nggak mungkin kelihatan. Bisa jadi itu yang lihat bukan bulan sabit, tapi balon. Nah, benar. Dari mana dia tahu itu bulan? Ya kan, bucuk-bucuk aja tadi. Bisa jadi itu balon. Lu nggak percaya? Lihat coba bulan sekarang. Bulan kalau pakai mata besar apa kecil? Pakai mata. Coba pegang. Ya. Makanya orang Betawi bilang kembang tablok batang kelapa. Naruh paku di atas galon. Banyak jodoh aku ganteng. Nggak dapat jodoh kebingungan. Ya. Iya. Ya. Itu kayak orang nganggep bulan kecil, pengen dia tangkep, kagak dapet, begitu. Makanya ilmu hisab itu dipakai. Jadi jangan dinafikan ilmu hisab karena sifatnya qat'i, undebatable, nggak bisa didebat itu. Tapi yang menetapkan Idul Fitri, Idul Adha, masuk bulan Ramadan itu ru'yah. Nah, ru'yah dilakukan, hisab juga dilakukan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan. Jadi ciri orang yang Qur'ani suka memudahkan orang lain. Saya mau tanya nih, lebih tinggi mana derajat sunnah sama yang wajib? Ada nggak sunnah di atas yang wajib? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak sunnah di atas wajib? Ada. Bayar hutang hukumnya wajib. Membebaskan hutang hukumnya di sini sunnah ada di atas wajib. Ya. Di sini sunnah di atas yang wajib. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Dulu tuh ada orang Badui kencing di masjid. Sama sahabat Nabi dicekal, dipelototin. Kata orang Badui, saya salah apa ya Rasul? Kamu ini kencing di masjid. Oh, ini bukan tempatnya ya? Iya. Maafin saya Rasul. Kalau begitu saya berdoa, ya Allah, tolong Allahumma fitni wa li Muhammad. Ampuni dosa saya dan dosa Muhammad. Kenapa gak kamu doain yang lain? Bisa mereka melototin saya? Jadi kan dosa dalam karena Nabi Muhammad itu nggak pernah mukul meja, tapi kalau nyuruh orang perang berangkat nggak? Lah kita udah teriak-teriak, ada yang benar maminya aja dicuekin ya. Siap benar. Kenapa bisa begitu? Karena akhlak yang kita presentasikan sama bini kita kagak pas. Coba kalau kita ajak istri kita beli gorengan, tapi bukan di depan Indomaret, di mana? Di Madinah. Ya. Pak, lu mau nggak diajakin di gorengan di Madinah? Mau, siapa yang mau coba? Kan? Di gorengannya di mana? Di Madinah. Iya, jangan di Indomaret, mulu Alfamart, ya Alfamidi mulu. Ya. Kesian istri udah pakai baju paling cakep, diajakin ke Alfamart. Berdoa ya Allah. Saya doakan, kita doakan semoga yang belum haji dihajiin, amin. Yang belum umrah diumrahin, amin. Yang belum nikah dinikahin, yang punya utang dilunasin, yang udah nikah ditahan. Keberkahan. Oh, jangan protes ini Habib Promoligami ini nggak usah diundang lagi ya, jangan baperan, ya, jangan baperan begitu, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nggak suka orang-orang yang suka nyulitin. Sahal, lagi itu yang Allah suka. Mudahin orang, lembut. Kata-katanya baik, kata-katanya lembut, nggak mengis, nggak kasar. Ya. Wa litukmirul iddat, supaya kamu menyempurnakan bilangan. Wa litukabbirullaha, supaya kamu itu mengagungkan Allah. Kalau ada yang nanya dalil takbiran, dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa
Hadisnya riwayat Bukhari. Sayyidina Umar bin Khattab naik ke atas menara dibilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatta tazzat Mina. Sampai Mina itu bergemuruh dengan apa? Takbirnya Umar bin. Lu bukan Umar bin Khattab, gak usah larang-larang orang takbiran. Tapi kalau bangunin sahur pakai perasaan juga. Jangan jam 2 malam udah bangunin orang. Sahur, 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 sahur. Pernah tuh anak saya lagi sakit kan, udah berhari-hari panas. Saya keluar itu, jangan di sini, malah rumah saya dilempari petasan. Bocah, lu ketemu lo sama gue di akhirat, lihat aja lu, ya buat sireni lu. Jangan dikira kan ketemu orang kita lagi nyari orang nggak pakai perasaan aja ketemu, lu kira dia nggak doain? Salut bulan, ketemu lo gue ya, kan begitu. Jangan kira kita di jalan nggak pakai etika, ntar nggak dituntut di hari kiamat. Jangan kira kita lagi nyari orang nggak pakai adab, nggak dituntut di hari kiamat, pasti ketemu. Apalagi di UIN, masing-masing ngerasa paling inovasi. Wah, ya apalagi jalan dari UIN sini sampai Bintaro tinggi ngeri gitu ya. Tahulah, saya kan mantan anak sini juga, ya kan? Anak UIN juga kita ini dulunya. Naik motor bolak-balik ke Bintaro, ngebut juga dulu saya itu jagoan, ya. Jagoan juga saya naik motornya itu, ya. Tapi ya masih ompong karena bisa nyemetik. Ya. Baik, kita kembali lagi ke Nuzulul Quran. Intinya satu, kita harus mengapresiasi hari-hari besar Islam. Jangan mau diprovokasi sama orang yang bilang itu bid'ah. Orang yang nyambung, biarin aja. Ya, dia mau bilang sampai capek, bikin aja. Kalau nanya dalil, panggil aja Ustaz Hadis, suruh jelasin. Ya paham. Dua, deketin keluarga kita sama Al-Quran. Dulu ada orang namanya Abu Suja, lahir 433 Hijriah. Ini orang kayaknya duitnya nggak habis-habis. Pertama, kenapa? Dia demen masang lampu di Masjid Nabawi, demen gelar tikar. Kaya dan umurnya 160 tahun. 160 tahun nggak ada yang lumpuh. Badannya nggak lumpuh, apa yang nggak lumpuh. Rahasianya apa kata Imam, kata Syekh Qalyubi dan Umayyah? Rahasia Imam Abu Suja itu, tahu? Beliau tak pernah keluar rumah melainkan beliau baca Quran. Mau keluar rumah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa. 3 ayat. Surah minimal 3 ayat baca baru. Rasakan faidahnya, rasakan kecintaan Allah, rasakan rahmat itu turun, rasakan rezeki yang meluber, rezeki yang bertambah-tambah, rasakan semua itu. Khasiat apa? Khasiat kita dekat dengan Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Kalau satu rumah dekat sama Al-Quran, saya nggak bayar. Kalau di sini dan baca semuanya tiap hari orang baca Quran, ini nggak bayar saya. Pasti gajinya pada naik, rezekinya pada naik, taraf kehidupannya pada naik, berkah semua. Nggak ada yang bercerai, nggak ada yang bertikai. Semua karena kita cinta sama Al-Quran. Ketiga, anak-anak muda, orang tua kalian mesti meninggal, orang-orang sepuh-sepuh kita sudah capek bikin musola yang akhirnya dibesarkan jadi masjid. Kalau kalian nggak mengisi, nangis mereka. Mereka mengisi masjid ini pun karena tahu jasa para pendahulu kita membebaskan tanah air ini dengan darah, nyawa. Mereka mati buat kita. You mati buat aku TikTok, apa lagi coba? Tahu TikTok Pak? TikTok itu main handphone begini-begini Pak. Itu anak-anak zaman sekarang maunya begini-begini Pak. Buat apa coba? Mau ketemu sama siapa itu yang bikin TikTok itu? Namanya siapa? Bobo. Ya. Bayar 80.000. Bu, mau ketemu bocah ingusan kecil, bayar 80.000. Dia buat beli cilok 8 bungkus. Ya. Iya. Ngapain coba? Tapi itulah negara kita sekarang. Maka cek handphone anak, install Al-Quran di sini, uninstall semua game dari sini. Jangan sampai anak kita itu jadi orang-orang yang suka main game dan jauh dari Al-Quran. Kenapa? Pesan saya terakhir, kalau orang tua kalian meninggal, kalian nggak bisa ngasih apa? You, saya kasih tahu you ya. Kenapa saya pakai you dan I? Karena saya
pernah di Malaysia. Jadi kebiasaan nikah itu masih ada. Jadi yuk, saya kasih tahu. Jadi yuk paham, orang tua yuk di dalam kuburan menanti syafaat dari Anda. Gimana syafaatnya? Kalau Anda banyak baca Al-Quran dan hafal Al-Quran, hufaz Al-Quran itu Bapak Ibu punya tiket 10 gratis masuk surga dari keluarganya. Ya Allah, tiket 10 tiket gratis. Kamu nggak bisa ngasih rumah orang tua kamu, kamu nggak bisa mengasih pembiayaan kesehatan kepada orang tua kamu. Minimal kamu hafal Quran. Itu yang bisa kamu berikan ke orang tua kamu. Kurang motivasi apa lagi coba? Kamu selamat, anakmu selamat, istri suamimu selamat, orang tuamu selamat, kakekmu selamat. Anaknya 7, semuanya hafal Quran. Berarti masing-masing punya 10, 70. Ya Allah, itu mah satu keluarga besar masuk ke dalam surga gara-gara 7 orang. Kurang motivasi apa lagi coba? Moga-moga nanti tempat ini bisa jadi madrasah tahfiz Quran. Amin. Amin ya Rabbal. Baik, saya kira cukup sekian karena saya tahu ibu-ibu mau masak buat sahur. Saya tahu bapak-bapak capek, apalagi ini hari kerja, nanti besok juga bekerja. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai saya sampaikan. Lagi saya doakan untuk diri saya dan untuk kita semua, untuk kampung bacaan ini, semoga semuanya dikasih rezeki yang halal, dikasih rezeki yang berkah, didekatkan dengan Al-Quran, diberi syafaat oleh Al-Quran, dijadikan keturunan yang para penghafal Al-Quran. Semua dosa kita diampuni, diberikan cinta yang sejati kepada Nabi Muhammad SAW, dikasih kemampuan untuk haji dan ziarah Nabi Muhammad SAW. Ala hadini wal mu'minati sholihah ila hadratin Nabi Mustafa SAW bisiril Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.